Oke, lanjut kita bahas CZ bebas dari penjara. BNB kemana bro? Arahnya ini BNB kemana ini? BNB juga salah satu yang terlihat masih bullish sekarang. In the grand scheme of thing, BNB ini belum melakukan ya yang namanya breakout dan juga price discovery. Jadi sekarang kalau kita lihat BNB ini berkonsolidasi di bawah area of value yang important ya, di bawah all time high. Yang artinya apa? Kalau dia berkonsolidasi di bawah all time high tapi nggak kunjung turun, ini sebenarnya price action-nya persis seperti Bitcoin. Di mana Bitcoin konsolidasi, dia di bawah resistance ya. Ketika harganya di atas, kemudian dia akhirnya breakout dan kita lihat breakout-nya sangat eksplosif. BNB ini pending breakout namanya. Kalau dia udah konfirmasi breakout dan harga mengalami kenaikan, I think short term target ya, saya jamin ke 1000 kalau dia bisa breakout dari range ini. Jadi mungkin kita lihat ya perbedaan dari BNB dan juga dengan Bitcoin sendiri ya, di mana adanya lagging yang cukup signifikan ya kalau kita ngomong, di mana ini menunjukkan yang saya rubah warnanya ya biar lebih mudah. Yang orange ini Bitcoin ya, yang ungu ini BNB. Nah, di sini kita tahu ya bahwa udah breakout duluan ya Bitcoin, tapi BNB-nya belum. Bahwa dari 30 September, udah 19,52% untuk Bitcoin, sementara BNB masih 1,52%. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang saya bilang masih lagging ya, tergantung gimana teman-teman menginterpretasikan data ini. Next ya bro, kita mau bahas satu yang ini sebenarnya masih ada yang nanya bro sampai sekarang. Ya. XRP. Oke. XRP sayang kayaknya sekali. XRP Army ini kemarin masih kalah ada bro ya. Karena Kamala kalah ya. Padahal kita tahu XRP ini mempelopori yang namanya cross border payment untuk CBDC. Ya, tapi dia salah bet. Salah bet, kuda ya. Dia bet against Elon Musk ya. Dan ketika itu tidak terjadi, I don't think XRP secara price action biasa aja ya bro. Dan secara fundamental, kalau ini nggak punya naratif yang signifikan, misalkan CBDC agreement ya atau CBDC approval ya, saya juga nggak terlalu lihat ya XRP ini bisa kemana-mana ya sayangnya buat cycle ini. Ya, jadi nggak ada harapan ya bro ya? Kalau secara chart sebenarnya masih 50-50 ya. Kita mengalami konsolidasi yang sangat lama sekali ya dari 18 April 2022. Tapi pertanyaannya, apakah ada katalis positif yang bisa membuat harganya naik? Karena chart itu semua relatif ya. Kalau kita lihat ada yang bullish, ada yang slightly bearish, ada yang neutral. Tapi kalau nggak ada alasan buat orang beli, ya kenapa saya harus beli? Ya itu adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan ya sebelum membeli aset apapun. Kalau gue sih masih berharap bro ya, Bitcoin itu ke 80.000 sesuai dengan kopi 80.000 karena itu clue awalnya. Iya benar. Kopi 80.000 berarti artinya saya Bitcoin ke 80.000 habis ini itu. Kopi 88.000 ini kayaknya. Iya, kopinya 88.000 habis ini ya, jadi nggak 80.000. Nah, next kita akan bahas Toncoin bro. Iya, Toncoin sama kayaknya masih belum gerak kemana-mana ya, nunggu Pavel ya dengan semua ya drama yang ada. Dan kita bilang ya waktu itu yang 4,5 harusnya area ini bounce. Kenapa? Kalau enggak ya dia akan trajektorinya cenderung ke bawah ya, ini descending triangle ya, not that bullish. Tapi satu hari terakhir ada yang coba ya break resistance-nya Ton. Dan kalau ini terjadi ya dengan volume dan dia break close di atas 5, saya percaya Ton bisa retest all time high lagi. Jadi range 7,5 meskipun nggak ada jaminan juga. Tapi volume kemarin 2 hari terakhir ini nggak bisa disepelekan. Kalau pattern seperti ini saya cenderung nunggu breakout ya, baru kita memposisikan pembelian. Kalau enggak ya, ini malah menunjukkan kelemahan. Dan dia juga ada chance break di bawah 4,5 yang harusnya ya kita waspadai sebagai potensi yang cukup bearish. Oke, itu dari segi Ton ya bro ya. Nah sekarang kita akan bahas beberapa bro. Mungkin altcoin yang punya potensi selama beberapa bulan ke depan. Pasti. Nah tapi teman-teman selalu ingat ya, dimana apapun yang kita sajikan di sini, kita pengen ini jadi edukasi untuk kalian semua ya, bukan bahan untuk kalian. Oh, kalau gue mau jadi kaya cepat, jawabannya nggak ada. Ya. Nomor 1, wormhole. Oke ya. Jadi wormhole salah satu chart yang menurut saya
bagus ya sekarang. Kenapa? Karena ini mungkin kita lihat dulu ya dari weekly chartnya. Ini ada potensi terjadi yang namanya pattern double bottom ya. Wormhole ini juga salah satu blockchain infrastructure coin yang mana sekarang dia retest nih di 0,2 sekian. Dan kalau weekly kita close seperti ini, ya ini ada potensi double bottom. Dan kita lihat juga ya volumenya di sini spiking dengan sangat tinggi, ya menunjukkan apa? Smart money accumulation, di range accumulation, dan kita sebut ya ada pattern bro yang namanya 3 step ya. 3 step. Apa itu bro? Ini 3 step of correction ya kita bilangnya ya. Dimana pertama ya ini. Gua kira tempat cuci mobil bro. Bukan ya. Ini adanya penurunan harga. Oke. Penurunan harga yang signifikan biasanya ya sampai 80%. Nah kemudian harga mengalami yang namanya akumulasi ya di range. Ini saya ganti gambarnya ya biar lebih jelas. Jadi down dulu ya 80%. Habis itu dia di sini mengalami yang namanya time based capitulation, baru ya nanti expansion. Ya, expansion ini adalah gerakan di mana adanya short squeeze dan retail mulai FOMO, dan ini pun juga nampak di wormhole dengan formasi ya kalau kita lihat di candlestick-nya di weekly ada potensi double bottom dan stochastic juga ada di area low yang cukup oke, dan sebenarnya what more they can lose buat semua altcoin ya. Semua udah drop 80%, terus belum kemana-mana. Sementara kita tahu Bitcoin price discovery, semua kongres di Amerika pro crypto, ya presidennya pro crypto, dan Ethereum udah mulai rally. Jadi kalian harus memposisikan diri ke sesuatu yang kalian bisa ambil risikonya, tapi kalian juga harus timbang bro ya. Keuntungannya jauh lebih banyak daripada risiko yang diambil. Ya, next ya kita akan bahas Ondo. Oke, Ondo salah satu jagoan yang ada di Q2 2024 ini. RWA ya, dia tokenize a lot of financial stuff ya, seperti bonds. Dan actually digunakan BlackRock teknologinya dari Ondo ini ya. Jadi dia mentokenize bonds, USD bonds. Kalau kita lihat price actionnya Ondo, ini dia juga mengalami yang namanya drop 50%. Dropnya nggak sampai 100%. Dan dia ya ada di area ini. Area equilibriumnya ya. Kalau kita lihat ya di sini, Ondo ini masih mencoba break area equilibriumnya. Dan kalau itu terjadi ya, 3 step of expansion bisa terjadi lagi, di mana dia udah drop, cukup signifikan 50-80%. Kemudian dia mengalami yang namanya akumulasi ya, dan ada potensi ekspansi lagi ya secara price action untuk Ondo. Karena kalau semua bottom Ethereum mooning, dan ini juga bisa menjadi salah satu hal yang ya harus kita pertimbangkan ya sebagai pilihan ya di portofolio. Ya. Next kita akan bahas Celestia bro. Ya. TIA baru aja unlock dengan gede kemarin, dan sama dengan wormhole ya, dia ada potensi developing yang namanya double bottom ya. Double bottom, dan ini seksi sekali ya. Celestia kalau kita lihat di weekly chart, dia mengalami yang namanya breakout ya. Kemudian dia di sini retesting ya. Saya bilangnya retesting. Dan hal yang nggak bisa kita fade dari Celestia ya, di sini adalah volumenya yang gede banget ya. Kita bisa melihat di sini cluster of volume yang sangat besar di sekitar bottom, itu bisa teman-teman jadikan ya tanda smart money accumulation ya. Ini volume yang nggak bisa kalian fade ya actually. Kenapa? Karena tinggi sekali ya, volumenya tinggi sekali. Ini kenaikan volume yang sangat tinggi ya. Chart retesting dia udah ada di bottom. Saya masih confident dengan target saya Celestia di $12. Meskipun dengan unlock sebegitu gedenya, Celestia ini harganya nggak break di bawah 5 ya. Jadi itu adalah some sort of bottom confirmation buat kita ya yang mau melirik Celestia. Next kita akan bahas PITH bro. Oke. PITH juga salah satu oracle ya yang masih bullish. Kemarin 3 hari yang lalu ya kita bahas, dan sekarang udah breakout. Jadi teman-teman harus memanfaatkan ya segala
peluang yang ada di market. Karena ini pun juga sama ya. Ini 3 type of expansion ya saya bilangnya. Drop dulu, oke, 80%. Kemudian di sini dia mengalami yang namanya konsolidasi ya. Jadi patternnya udah mulai kelihatan ya di semua altcoin yang ada di cycle ini sekarang. Dan ada potensi ini ekspansi ya. Kalau ekspansi saya target ya first ke 1 sih ya. Karena satu juga psychological resistance, psychological area yang bisa teman-teman gadang-gadang sebagai area untuk take profit. Ini pun juga sama ya, volumenya gede. Jadi 3 type of expansion sekarang terjadi di semua altcoin. Drop 80%, time based capitulation, slash accumulation, volume mengalami kenaikan, near bottom, dan ETH udah rally. Sementara mereka ini masih diem. Ya, kalau dikasih nafas dikit, ya ini berbagai koin ini naiknya ratusan persen dalam beberapa minggu ke depan. Ya, dan AI sendiri apakah tahu ini masih akan jadi pilihan yang menarik untuk berinvestasi bro? I think sekarang tahu juga ada di area yang cukup menarik ya, di support di $500. Mengapa tahu ini saya bilang menarik ya? Satu, kalau kita nyalakan ya order blocknya di sini, oke. Kita lihat di daily-nya ya. Ada potensi target ya, tahu ini first ke 650 dulu ya, karena dia mengalami yang namanya breakout ya di sini, oke. Dan dia retesting. Ya, teman-teman bisa pasang area di sini 480 ya sebagai potential support zone untuk melihat tahu ini rip up ke 650 ya. Karena kalau kita lihat di weekly chartnya ya, tahu ini juga sangat menarik ya. Kenapa menarik? Satu, dia retest yang namanya 21 EMA di di weekly chart, dan ini pun juga ada di area Fibonacci zone. Jadi setup yang sangat oke, yaitu menurut saya tahu, dan tahu ini adalah project AI dengan lebih dari 50 mindshare. Jadi hampir semua pemikiran ya dari para investor tentang project crypto AI itu mereka selalu berpikirnya tahu, yaitu data dari Kaito. Ini pun juga sama, volume crumbling up meningkat dengan sangat signifikan, might be the bottom for TAU. Dengan target ya saya bisa proyeksikan ada potensi ke 1000 ini.